Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam presentasi dari kelompok satu ini. Izinnya dari kelompok satu ini akan mempresentasikan mengenai penghampiran fungsi pencocokan. Sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, anggota dari kelompok satu ini ada Yunici, C. Silalahi, ada Rahmi Rahmayanti, ada Nida Melia Fitriani, ada Ina Rahmah Itiari, dan Rena Nur Alia. Selanjutnya, materi yang pertama mengenai pendahuluan dari regresi akan dijelaskan oleh Rahmi. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan. Sebelumnya, kelompok kami di sini akan membahas mengenai penghampiran fungsi pencocokan. Dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah belajar mengenai cara mencari hampiran akar kan ya. Jadi diketahui sebuah fungsi, kemudian kita mencari hampiran-hampiran akarnya yang mana mendekati dengan nilai akar yang sebenarnya. Konsep hampiran fungsi ini sama dengan hampiran akar. Jadi di sini yang dicari itu adalah hampiran fungsi yang mana mendekati nilai fungsi sebenarnya. Jadi ada data-data, dari data-data tersebut nanti dicari hampiran fungsinya. Nah, untuk metode atau cara menentukan hampiran fungsi ini ada beberapa sebenarnya, tapi kesempatan ini kelompok kami akan membahas dua cara saja. Yang pertama itu regresi linier dan yang kedua yaitu Deret-Taylor. Nah, untuk cara yang pertama itu regresi linier. Sebelum ke regresi liniernya, saya akan membahas atau memaparkan terlebih dahulu mengenai apa itu regresi. Nah, di sini dimisalkan XYI adalah data hasil pengukuran. Kita akan menghampiri titik-titik tersebut, titik-titik data tersebut ya, XYI di sini dengan sebuah garis fungsi. Nah, garis fungsinya itu dinamakan dengan GX. Nah, garis fungsi GX tersebut dibuat sedemikian sehingga errornya kecil mungkin dengan titik-titik data. Untuk lebih jelasnya, saya akan beri contoh. Di sini pada regresi, kita ingin mencari model persamaan matematika dari data-data yang ada sebelumnya. Nah, ini di sini ada contoh gambar. Nah, titik-titik ini merupakan titik-titik XY tadi atau data hasil pengukuran yang diketahuinya. Nah, kemudian kita akan menghampiri titik-titik ini, titik-titik yang diketahui ini, titik-titik data ini dengan sebuah garis. Nah, garisnya ini, yang kuning ini, nah ini itu kita beri nama GX, garis GX. Garis ini merupakan garis yang menghampiri titik-titik yang ada. Nah, garis GX ini yang disebut dengan regresi tersebut. Nah, kemudian ada contoh lainnya nih ya. Nah, di sini ada contoh lain data-datanya itu, tapi data-datanya itu bentuknya beda sama yang di awal tadi. Nah, di sini tuh data-datanya itu bentuknya melengkung seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ingin buat garis kan sebenarnya bisa seperti apa saja ya. Bisa lurus seperti ini, atau misalnya melandai ke bawah, atau dari tengah sini ke atas, itu kan bisa saja ya. Cuma kalau misalnya kita buat misalnya nih seperti ini, itu kan garisnya itu tidak mendekati semua titik yang ada. Kalau misalnya dia ingin mendekati semua titik yang ada sesuai dengan yang tadi saya sebutkan di awal ya, regresi itu, berarti kan harusnya gambarnya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya gambarnya seperti ini kan dia benar-benar mendekati semua titik yang ada gitu kan ya. Nah, ini yang disebut dengan regresi itu. Jadi garisnya itu yang mau kita buat, si garis fungsinya itu harus mendekati semua titik yang ada.
Selanjutnya, apa sih manfaat kita mempelajari regresi? Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi belakangan ini, yaitu COVID-19 ya, misalnya titik-titik ini tuh merupakan data pasien yang positif COVID-19 dengan X-nya itu sebagai hari, kemudian Y-nya itu sebagai jumlah pasien positif COVID-19. Misalnya X1-nya atau hari pertamanya itu jumlahnya berapa, kemudian X2-nya itu Y-nya berapa, X3-nya Y-nya berapa, dan seterusnya. Misalnya sehingga didapatkan data-datanya seperti ini. Nah, kemudian dari data-data ini kita cari nilai fungsinya ya atau hampiran fungsinya GX-nya. Nah ya, ini yang kita cari. Lalu apa yang dilakukan setelah dapat fungsinya? Nah, jika sudah didapatkan fungsinya, nanti bisa menentukan langkah-langkah berikutnya, misalnya membuat model yang cocok sehingga bisa menekan wabah penyakitnya supaya cepat teratasi. Nah, atau di ilmu teknik itu ada yang namanya machine learning. Machine learning itu adalah sebuah sistem yang mempelajari data-data sebelumnya untuk kemudian membuat sebuah model yang dapat digunakan untuk memprediksi dan merespon data-data input selanjutnya. Jadi, dan dasar-dasar machine learning di metode numerik ini tuh salah satunya adalah regresi dan yang lainnya adalah interpolasi. Jadi sebenarnya manfaat dari regresi itu banyak, bukan cuma di bidang teknik saja gitu, ada juga di bidang-bidang lainnya. Nah, selanjutnya jenis-jenis regresi. Di sini ada 3 jenisnya. Yang pertama regresi linear, bentuknya itu fx sama dengan x plus b. Kemudian regresi polinomial, bentuknya fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d. Nah, kemudian yang terakhir ada regresi eksponensial, bentuknya itu fx sama dengan ab pangkat x. Selanjutnya, itu ada langkah-langkah untuk menentukan GX yang baik. Nah, GX yang baik di sini maksudnya adalah hampiran fungsi GX yang paling mendekati dengan fungsinya, atau benar-benar mendekati dan melewati seluruh garis atau seluruh titik atau seluruh data yang ada. Nah, caranya itu yang pertama, tentukan fungsi hampiran GX. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan kan ya, setelah datanya ada itu menentukan fungsi hampirannya. Sebenarnya ini ada caranya, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya lebih lanjut. Kemudian selanjutnya usahakan membuat fungsi GX melewati semua titik P atau sedekat mungkin dengan titik-titik hasil percobaan. Sebagaimana saya jelaskan juga tadi, jadi fungsi hampiran GX ini harus melewati atau menghampiri semua titik yang ada, titik percobaan yang ada atau semua data yang ada. Kalaupun tidak melewati atau tidak benar-benar melewati semua titiknya, setidaknya sedekat mungkin dengan semua titik atau semua data yang ada. Kemudian selanjutnya tentukan simpangan antara titik-titik dari titik-titik hasil dengan fungsi GX. Simpangan di sini maksudnya yaitu sama saja dengan selisih atau error atau galat. Nah, rumusnya itu DI sama dengan YI min GXI. Nah, GXI-nya itu nanti diketahui dari cara yang pertama, kemudian tinggal disubstitusikan. Selanjutnya, untuk mendapatkan persamaan fungsi GX yang terbaik, selisih yang terjadi pada tiap titik harus sekecil mungkin atau seminimum mungkin. Selisih di sini kan tadi maksud simpangan ya, atau error atau galat. Jadi dengan kata lain, harus DI-nya itu harus sekecil mungkin atau seminimum mungkin. Kemudian jumlah kuadrat dari kesalahan atau error atau kuadrat simpangannya harus minimum. Nah, kuadrat simpangan itu maksudnya nilai kuadrat dari simpangannya. Nah, di sini dilambangkan dengan huruf D besar. Kalau simpangan tadi dengan huruf D kecil, nah kalau kuadrat simpangan itu dengan huruf D besar. Rumusnya sama dengan sigma dari DI dikuadratkan. Jadi DI tadi yang sudah didapatkan itu seluruhnya dikuadratkan dulu, kemudian dijumlahkan. Di sini dengan I-nya itu sama dengan 1 sampai L. L itu di sini adalah jumlah seluruh data. Nah, ini pun harus minimum pada simpangannya. Nah, selanjutnya, nilai D akan minimum jika turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi, jika turunan pertama dari D ini atau dari kuadrat simpangan ini sampai dengan 0, maka D-nya sudah minimum. Dan yang terakhir, untuk menentukan seberapa bagus fungsi hampiran mencocokkan data dapat diukur dengan galat RMS atau root mean square error. Nah, rumusnya itu
ERMS sama dengan 1/L dikali sigma dari mutlak fxi min yi dikuadratkan, di mana i-nya itu dari 1 sampai dengan L. L tadi adalah jumlah seluruh data atau jumlah seluruh titik. Kemudian hasilnya itu dipangkatkan 1/2. Atau dengan kata lain, rumus ERMS ini sama dengan akar dari 1/L dikali sigma dari mutlak fxi min yi dikuadratkan, di mana i-nya itu dari 1 sampai dengan L. Nah, semakin kecil nilai ERMS, semakin bagus fungsi hampiran mencocokkan titik-titik data. Jadi, semakin kecil nilai ERMS itu, maka fungsi hampirannya itu semakin bagus, semakin mendekati fungsi yang sebenarnya. Konsepnya itu sama dengan hampiran akar ya. Jadi, semakin kecil galatnya, gitu ya, semakin kecil errornya, maka semakin dia mendekati nilai akar yang sebenarnya. Untuk fungsi hampiran atau hampiran fungsi juga sama. Konsepnya seperti itu. Nah, itu sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rahmi yang telah menjelaskan mengenai materi regresi. Selanjutnya, materi regresi linear akan dijelaskan oleh Yunichi. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Di sini kita akan memasuki regresi linear. Regresi linear adalah hubungan fungsional yang berupa fungsi linear antara satu peubah dengan peubah lainnya. Permasalahan dalam regresi linear adalah menafsirkan koefisien A dan B yang memberikan hasil yang paling dekat dengan data amatan. Boleh di next. Untuk fungsi regresi linear secara matematis dapat ditulis seperti ini, Gx sama dengan Ax plus Bx, dengan A dan B-nya adalah konstanta yang akan ditemukan. Untuk kesimpangan garis dari masing-masing data tersebut dapat dirumuskan seperti ini. Di sama dengan yi dikurang gxi. Untuk gxi-nya kita masukkan dari yang di fungsi regresi linear matematis yang tadi, Ax plus Bx. Sehingga yi dikurang A ditambah Bxi. Untuk I-nya itu dari 1, 2, sampai L, dengan L itu banyaknya titik data. Untuk total kuadrat simpangan seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu D sama dengan sigma DI kuadrat dengan I sama dengan 1 sampai L. Untuk DI-nya kita masukkan dari simpangan garis dari masing-masing titik data yang diperoleh sebelumnya, yaitu YI dikurang A dikurang BXI. Boleh lanjut. Untuk berikut selanjutnya kita akan di sini akan dicari A dan B sedemikian sehingga D sekecil mungkin. Nilai minimum untuk D terjadi jika turunan parsial D terhadap A dan B sama dengan 0. Maka di sini yang tadi tadi itu kita turunkan sehingga do D per do A sama dengan sigma 2. Karena tadi sudah diturunkan, di sini ada 2 dan di sini ada minus 1. Sehingga nanti hasilnya akan do D per do A sama dengan min 2 sigma YI min A min BXI dengan I sama dengan 1 sampai L sama dengan 0. Untuk yang do D per do B sama juga seperti yang do A tadi, yang do D per do A, sehingga didapatkan hasil min 2 sigma XI dikali YI dikurang A dikurang BXI dengan I sama dengan 1 sampai L sama dengan 0. Boleh di next. Yang tadi hasil yang sudah kita temukan tadi dapat dibagi 2 dan akan didapatkan hasil seperti ini. Min sigma YI dengan I sama dengan 1 sampai L ditambah sigma A dengan I sama dengan 1 sampai L ditambah sigma XIB dengan I sama dengan 1 sampai L sama dengan 0. Berikutnya akan didapatkan hasil dengan LA ditambah sigma XIB sama dengan sigma YI. Untuk yang selanjutnya yaitu
minus sigma XI YI dengan I sama dengan 1 sampai L ditambah sigma XI dengan I sama dengan 1 sampai L ditambah sigma XI kuadrat B dengan I sama dengan 1 sampai L sama dengan 0 akan menghasilkan sigma XI A ditambah sigma XI kuadrat B sama dengan sigma XI YI. Boleh di next. Dan tadi hasil yang kita temukan tadi, untuk mendapatkan selesaiannya kita dapat menggunakan aturan Cramer sehingga didapatkan B sama dengan L sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per L sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Dan A sama dengan sigma YI dikurang B dikali sigma XI per L. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Yunichi yang telah menjelaskan mengenai regresi linear. Selanjutnya, contoh dari regresi linear akan dijelaskan oleh Atina. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan satu contoh mengenai regresi linear. Nah, di sini contohnya diambil dari buku Dasar-dasar Metode Numerik karya Inyoman Susila dengan soalnya sebagai berikut. Tentukan garis regresi untuk data hasil pengukuran dalam tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Di sini ada kolom I, kolom X, dan kolom Y. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita mengingat kembali seperti yang sudah tadi rekan saya sampaikan, bahwa fungsi linear itu dapat dinyatakan oleh Gx sama dengan A tambah Bx. Dengan penyelesaiannya, A sama dengan sigma YI dikurangi B dikali sigma XI dibagi dengan L, dan B-nya adalah L dikali sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan L, dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Selanjutnya. Nah, yang langkah kedua, kita membuat tabel. Dan di sini tujuannya itu untuk memudahkan saja gitu. Nah, dari yang tabel soal tadi, kan tadi kolomnya itu hanya ada I, X, dan Y. Nah, di sini kita tambahkan 2 kolom lagi, yaitu XI kuadrat dan XI. Nah, untuk kolom XI kuadrat ini kita peroleh dari kolom XI dikuadratkan setiap barisnya. Misalkan untuk kasus I sama dengan 1, di sini kan berarti X1-nya adalah 2,10. Nah, kita kuadratkan saja sehingga diperoleh hasilnya adalah 4,41. Begitupun sampai I-nya sama dengan 5. Selanjutnya, untuk kolom XI diperolehnya dari perkalian antara kolom XI dengan kolom YI. Misalkan di sini untuk I sama dengan 1, kalikan saja X1 dengan Y1. X1-nya adalah 2,10 dan Y1-nya adalah 2,90. Kita kalikan sehingga diperoleh 6,09. Begitupun sampai I sama dengan 5. Nah, selanjutnya di paling bawah kita beri lagi baris sigma. Nah, sigma itu kan jumlah ya, jadi tinggal kita jumlahkan saja setiap kolomnya. Sehingga diperoleh sigma X1 itu adalah 39,69, sigma Y1 adalah 25,76, sigma X1 kuadrat adalah 392,3201, dan sigma XYI adalah 233,2696. Nah, ketika sigma SI, sigma YI, sigma XI kuadrat, dan sigma XYI sudah kita peroleh, kita substitusikan ke dalam rumus penyelesaian A dan B tadi. Yang pertama, kita substitusikan dulu ke rumus B. Rumusnya itu ya, seperti itu, tinggal kita masukkan saja, L-nya itu kan banyak data. Nah, L-nya di sini berarti 5. Dikali dengan sigma XYI, yaitu 233,2696, dikurangi dengan sigma XI, yaitu 39,69, dikali dengan sigma YI, yaitu 25,76. Dibagi dengan L sama dengan 5, dikali sigma XI kuadrat, yaitu 392,3201 dikurangi dengan sigma SI dikuadratkan, yaitu 39,09 dikuadratkan. Nah, kita lakukan operasi perkalian, pengurangan, serta pembagian, sehingga diperoleh B-nya adalah 0,37259. Ketika B-nya sudah kita peroleh, kita substitusikan ke rumus A.
Nah, rumus A-nya itu sigma YI-nya adalah 25,76 dikurangi dengan B-nya yang tadi 0,37259 dikali dengan sigma SI yaitu 39,69 dibagi dengan L-nya 5. Nah, kita lakukan juga operasi perkalian, pengurangan, serta pembagian sehingga diperoleh A-nya adalah 2,194382. Jadi diperoleh penyelesaian A adalah 2,194382 dan B-nya adalah 0,37259. Next. Nah, setelah diperoleh A dan B-nya, kita substitusikan ke fungsi linear tadi, garis regresinya kita peroleh garis regresinya adalah baik, saya lanjutkan. Tadi terpotong di yang langkah keempat. Tadi kan kita sudah menemukan nilai A dan B-nya gitu. Nah, kita langsung saja kita substitusikan ke fungsi linear Gx sama dengan A tambah Bx. Nah, sehingga kita peroleh garis regresinya adalah Gx sama dengan 2,194382 ditambah 0,37259x. Sehingga dari tabel soal diperoleh data simpangan dan garis yang dicocokkan sebagai berikut. Dari yang tadi kan tabel soal itu ada I, X, dan Y. Nah, kita tambahkan kolom untuk garis yang dicocokkan dan garis simpangan. Nah, untuk kolom yang garis yang dicocokkan itu diperoleh dari substitusi garis regresinya dengan setiap nilai X-nya. Misalkan nih untuk I sama dengan 1, X1-nya adalah 2,10. Nah, kita substitusikan ke garis regresinya, sehingga diperoleh 2,976821. Begitupun sampai I sama dengan 5. Seperti itu. Nah, untuk simpangannya tadi kan seperti yang sudah rekan saya sampaikan juga, rumusnya adalah DI sama dengan YI dikurangi GXI. Nah, YI-nya sudah ada dan GXI-nya juga sudah kita peroleh gitu. Jadi untuk I sama dengan 1 diperolehnya 2,90 dikurangi 2,976821. Sehingga simpangan untuk I sama dengan 1 adalah negatif 0,076821. Begitupun sampai I sampai dengan 5. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Atina yang telah menjelaskan mengenai contoh dari regresi linear. Materi selanjutnya adalah Deret-Taylor, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Deret-Taylor ini merupakan deret yang berbentuk polinomial. Koefisien polinomial tersebut bergantung pada turunan fungsi pada titik yang bersangkutan. Dan Deret-Taylor ini berguna untuk menghampiri fungsi ke dalam bentuk polinom dan dapat mengubah fungsi yang rumit menjadi sederhana. Seperti yang sudah disampaikan di pertama oleh Saudara Rahmi, bahwa untuk menghampiri fungsi ini ada beberapa cara, termasuk dengan menggunakan Deret-Taylor. Selanjutnya. Selanjutnya, untuk teorema dari Deret-Taylor ini, diberikan F fungsi kontinu yang mana turunan ke N plus 1-nya ada untuk setiap X pada selang terbuka I yang memuat A. Jadi untuk setiap X di dalam I, sehingga berlaku Fx sama dengan Fa, X min A, ditambah turunan kedua dari fungsi A dibagi 2 faktorial dikali X min A pangkat 2, ditambah turunan ketiga dari fungsi A dibagi 3 faktorial dikali X min A pangkat 3, ditambah seterusnya, sampai turunan fungsi ke N dikali fungsi A dibagi N faktorial dikali X min A pangkat N, ditambah Rnx. Nah, di sini Rnx merupakan suku sisa dalam rumus Taylor. Nah, untuk mencari rumus sisa atau suku sisa dari Rnx ini adalah Rnx sama dengan turunan fungsi dari N plus 1 dari Z dibagi N plus 1 faktorial dikali X min A pangkat N plus 1. Selanjutnya. Nah, dari persamaan 2.2 tadi atau
rumus dari suku sisa Rnx itu merupakan galat atau error dari persamaan Taylor-nya. Nah, kemudian karena tadi ini menyangkut dengan deret Taylor, kita simbolkan deret Taylor-nya itu dengan Pnx. Jadi untuk rumus atau teorema dari Taylor ini berbentuk Fx sama dengan Pnx ditambah Rnx. Nah, kita semua di sini pasti masih bingung gitu. Maksud dari teorema Taylor ini ingin menyampaikan apa gitu. Nah, pada intinya teorema Taylor ini ingin menyampaikan bahwa untuk menghampiri fungsi dengan menggunakan cara deret Taylor ini, yaitu dengan Fx sama dengan deret Taylor yang dilambangkan dengan Pnx ditambah suku sisa atau galatnya, yaitu Rnx. Nah, ada syarat juga untuk mencari teorema Taylor ini, yaitu kita harus bisa Fx-nya itu harus terdefinisi atau Fx-nya itu dapat diturunkan. Selanjutnya. Dilanjutkannya, tadi sudah disampaikan mengenai teorema Taylor itu jadi Fx sama dengan Pnx ditambah Rnx. Nah, di sini ada syarat juga bahwa teorema Taylor ini dapat digunakan jika fungsinya itu dapat diturunkan dan terdefinisi. Misalkan Fx sama dengan 1 per 1 min X dengan A sama dengan 0 apabila X-nya itu kurang dari 1. Nah, kalau misalkan X-nya itu sama dengan 1, itu Fx-nya itu tidak bisa menggunakan teorema Taylor. Kenapa? Karena hasil dari Fx ini tidak terdefinisi. Selanjutnya. Selanjutnya untuk pembuktian dari deret Taylor ini yaitu pertama, kita harus memisalkan Fx ini bisa ditulis sebagai deret pangkat dari sigma n sama dengan 0 sampai hingga an dikali x min a pangkat n, maka an ini haruslah tertentu. Nah, di sini timbul pertanyaan, jadi an-nya itu harus apa supaya Fx-nya itu dapat ditulis sebagai deret pangkat? Caranya itu yang pertama, kita tulis terlebih dahulu Fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai hingga dikali an kali x min a pangkat n. Kemudian langkah kedua, kita uraikan, karena kan di situ sigmanya itu dari n sama dengan 0 sampai hingga. Jadi Fx sama dengan A0 ditambah A1 kali x min a ditambah seterusnya. Karena kan itu sampai hingga. Selanjutnya, yang ketiga, kita harus bisa mensubstitusikan atau dengan memisalkan, mensubstitusikannya itu X sama dengan A. Jadi X-nya itu diganti dengan nilai A. Jadi FA sama dengan A0 ditambah A1, A dikurangi A itu 0. Jadi nilai selanjutnya itu hasilnya 0. Jadi FA-nya itu FA sama dengan A0 atau bisa ditulis dengan A0 sama dengan FA dibagi 0 faktorial karena 0 faktorial itu 1. Yang kedua langkahnya itu kita asumsikan Fx-nya itu dapat diturunkan. Dapat diturunkan yaitu dari turunan pertama hingga turunan ke n plus 1x. Misalkan kita ambil turunan pertama. Nah, turunan pertama dari X sama dengan A0. A0 ketika diturunkan itu hasilnya 0.
Kemudian kita lihat di baris yang kedua, dari fx sama dengan A0, baris yang kedua di atas. Nah, itu kan kita turunkan turunan yang pertama. Turunan pertama dari A0 itu kan 0. Kemudian turunan dari A1 dikali X min A, turunannya itu adalah A1. Turunan dari A2 dikali X min A pangkat 2, turunannya itu adalah 2A2 dikali X min A. Pokoknya dari sampai seterusnya, sampai N diturunkan. Begitupun turunan yang kedua sampai turunan ketiga, yaitu diturunkan dari fungsi fx. Selanjutnya, setelah diturunkan, setelah turunan ketiga, kita turunkan fungsi ke N, fn x di yang ketiga. Nah, sama dengan, itu mohon maaf ya, harusnya jadi A, ada typo. Kita turunkan sama seperti tadi. Di yang turunan fungsi N plus satunya juga sama diturunkan. Setelah diturunkan, kan diasumsikannya itu turunan dari pertama sampai N plus 1. Setelah semuanya diturunkan, menghasilkan AN sama dengan turunan ke N dari fungsi A dibagi N faktorial. Nah, karena itu, persamaan dari 2.7 ini ketika disubstitusikan ke 2.5 yang tadi, menghasilkan fx sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dari turunan pertama dari fungsi a dibagi n faktorial dikali x min a. Nah, jadi persamaan 2.8 ini ketika diuraikan ini merupakan Dirac-Taylor. Selanjutnya, pokoknya pada intinya teorema Taylor ini ingin menyampaikan bahwa untuk menghampiri fungsi dengan Dirac-Taylor ini, yaitu fx sama dengan Dirac-Taylor ditambah Galat. Selanjutnya, materi mengenai contoh soal akan dijelaskan oleh Rena. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada contoh soal Dirac-Taylor ya. Di sini diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 2x tambah 4. Cari Dirac-Taylor di mana a sama dengan 2. Jadi untuk jawabannya, pertama, untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 itu disubstitusiin. Jadi sama dengan 2. Jadi x pangkat 3 kan sama dengan 2 pangkat 3 jadi 8 dan seterusnya. Jadi F2 sama dengan 8 min 4 tambah 4 sama dengan 8. Yang selanjutnya ada turunan pertama. Nah, turunan pertama itu turunan dari X pangkat 3 min 2X tambah 4. Itu diturunkan menjadi 3X pangkat 2 min 2. Jadi untuk nilai turunan pertama dengan nilai 2 sama dengan 12, min 2 sama dengan 10. Terus yang selanjutnya, turunan yang kedua, turunan dari 3x pangkat 2 min 2 yaitu 6x. Jadi untuk turunan kedua dengan nilai 2 itu sama dengan 12. Terus selanjutnya ada turunan ketiga, turunan ketiga. Jadi dari 6x itu diturunkan lagi, jadi sama dengan hasilnya 6. Dengan maka hasil dari turunan ketiga dengan nilai 2 itu adalah 6. Untuk turunan keempat itu sama dengan 0. Jadi turunan keempat dengan nilai 2 itu sama dengan 0, sehingga Fn X sama dengan 0 untuk semua N lebih dari 4. Untuk Dirac-Taylor-nya itu, kita tinggal, ini kan untuk rumusnya, yang pertama itu yang Fx sama dengan Fa tambah F turunan 1A per 1 integral, X min A tambah F turunan kedua A min per 2 integral X min A X min A kuadrat.
Terus selanjutnya F turunan ketiga dengan A per 3 per 3 integral, terus X min 3, X min A pangkat 3, dan seterusnya. Nah, itu tinggal disubstitusikan dengan nilai-nilai yang di atas sebelumnya, yang di sini, yang hasil FA itu sama dengan berapa, kan 2 tuh. Nah, terus ditambah untuk turunan yang pertama hasilnya 2. Terus, salah. Mohon maaf, jadi untuk ini pertama substitusiin dulu untuk nilai A-nya ya. Jadi A itu nilainya sama dengan 2. Terus dimasukkan ke rumus yang tadi. Untuk itu, terus selanjutnya yang bawah ya, untuk jadi sama dengan itu hasil yang tadi tinggal dimasukin dari turunan yang pertama kita cari itu. Jadi untuk itu fx sama dengan 8 tambah 10 per 1 integral x min 2 tambah 12 per 2 integral x min 2 kuadrat tambah 6 per 3 integral x min 2 pangkat 3 tambah 0 dan seterusnya. Jadi ya hasilnya jadi tinggal dijumlahkan fx sama dengan 8 tambah 10 x min 2 tambah 2 x min 2 kuadrat tambah x min 2 akar 3 pangkat 3 tambah 0 dan seterusnya. Jadi untuk deret Taylor fx sama dengan x pangkat 3 min 2x tambah 4, di mana a sama dengan 2 adalah fx 8 tambah 10 x min 2 tambah 2x min pangkat 2 dan x min 2 pangkat 3 tambah 0 dan seterusnya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Rina yang telah menjelaskan mengenai contoh soal dari Taylor ini. Sebelumnya izin ini menyampaikannya tadi untuk tandanya mungkin lupa. Jadi tandanya itu dibagi faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, dan seterusnya. Selanjutnya, karena materi sudah disampaikan, dan di sini dari kelompok 1 akan kepada kelompok yang lain untuk menyelesaikannya, dan nanti perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan dari dua soal ini. Diberi waktu ya 5 menit, masing-masing kelompok boleh mau memilih nomor 1 atau nomor 2.
izin menjawab untuk nomor 2 dari kelompok Ervina. Ya, boleh. Tapi Silakan nanti untuk minta di-share screen terlebih dahulu. boleh minta di share screen nggak? Nanti kirim. Di sini kan soalnya hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar x 0-nya sama dengan 1. Nah, jadi fx-nya kan tadi sin x. Nah, turunan dari fx yang pertama itu adalah cos x, kemudian turunan keduanya adalah min sin x, kemudian turunan ketiganya adalah negatif cos x, kemudian juga turunan keempatnya sin x, dan seterusnya. Nah, di sini sin x sama dengan x-nya tadi kan x 0-nya sama dengan 1, jadi x-nya sama dengan 1. Nah, sin 1 ditambah x min 1 per 1 faktorial cos 1 ditambah x min 1 kuadrat per 2 faktorial dikali negatif sin x 1 ditambah x negatif 1 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali negatif cos x1 negatif cos 1 ditambah x min 1 pangkat 4 dibagi 4 faktorial sin 1 ditambah seterusnya. Nah, bila dimisalkan x negatif 1-nya sama dengan h, maka hasilnya sin x sama dengan sin 1 ditambah h cos 1 ditambah h kuadrat per 2 faktorial yaitu adalah 2 negatif sin 1 ditambah H pangkat 3 per dari 3 faktorial yaitu adalah 6 min cos 1 ditambah H pangkat 4 per dari 4 faktorial yaitu adalah 24 sin 1 ditambah titik. Kemudian didesimalkan menjadi 0,8415 ditambah 0,5403 H dikurang 0,4208 H kuadrat ditambah negatif 0,901 H pangkat 3 ditambah 0,0351 H pangkat 4 ditambah seterusnya. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ervina yang telah mempresentasikan hasil nomor 2. Benar ya, untuk nomor 2 ini sesuai dengan penjelasan di sebelumnya untuk penyelesaiannya, yaitu pertama kita harus menurunkan terlebih dahulu fungsi dari fx-nya. Setelah mencari turunan dari fungsi fx, kita substitusikan ke dalam rumus deret Taylor-nya. Setelah itu kita cari atau substitusikan nilai x sama dengan 1-nya. Ya, selanjutnya untuk nomor 1, ada yang ingin menjawab dari kelompok lain? Sama kelompok Devi. Ya, boleh. Udah ada share screen-nya. Mas Melody, ada. Nah, kan soal nomor 1 itu tentukan garis regresi untuk data hasil pengukuran dalam tabel berikut. Di tabelnya itu diketahui I, X, sama Y. Untuk penyelesaiannya kita buat tabel lagi untuk mempermudah gitu. Dicari nilai XI kuadrat sama XI-YI. Contohnya untuk I sama dengan 1, X1-nya itu 0,1, Y1-nya adalah 0,61, X1 kuadratnya itu 0,01, terus X1 dikali Y1-nya itu 0,061. Nah, di sini ada juga sigma atau jumlah dari X itu 3,3, dari Y itu 7,54, dari XI kuadrat itu 2,21, dari XI-YI 4,844. Nah, terus setelah kita menulis tabel ini, kita nyari nilai B sama A. Kan untuk rumus nilai B itu L dikali sigma XI-YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI. Dibagi L dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Nah, kita substitusi nilai L itu kan tadi banyaknya data kan ada 6. Berarti 6 dikali sigma XI-YI itu
4,844 dikurangi sigma XI yaitu 3,3 dikali sigma YI 7,54 dibagi L banyak data yaitu 6 dikali sigma XI dikuadratkan yaitu 2,21 dikurangi sigma XI yang dikuadratkan yaitu 3,3 kuadrat. Terus setelah dicari tahu, setelah dihitung, diperoleh hasil nilai B-nya itu 1,76455. Lalu untuk yang A-nya itu, rumusnya sigma YI dikurangi B dikali sigma XI dibagi L. Kita substitusi nilai sigma YI-nya itu 7,54, dikurangi nilai B-nya itu 1,76455 dikali sigma XI yaitu 3,3 dibagi 6. Nah, setelah dihitung, untuk nilai A-nya itu 0,28616. Nah, kan tadi itu fungsi linear dapat dinyatakan dalam GX sama dengan A tambah BX. Nah, berarti untuk garis regresinya adalah GX sama dengan 0,28616 ditambah 1,76455X. Terima kasih Ya, kepada untuk Devi. betul dari jawaban dari kelompok D. Ya, jadi betul. Pertama kita dulu tabelnya untuk memudahkan gitu. Jadi kita lebih mudah untuk melihat datanya dan menghitungnya. Selanjutnya kita substitusikan dulu ke rumus B sehingga diperoleh B-nya adalah 1,768616. Selanjutnya tinggal kita substitusikan ke fungsi linear GX A tambah BX sehingga diperoleh jawabannya seperti jawaban Devi ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Atina dan Devi. Untuk dua kelompok tadi, untuk nama-namanya boleh dikirimkan ya, nama-nama kelompoknya. Dan untuk menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulannya. Untuk kesimpulannya yaitu, regresi linear adalah hubungan fungsional yang berupa fungsi linear antara satu peubah dengan peubah lainnya. Permasalahan dari hal ini adalah hasil yang paling dekat dengan data amatan polinomial dan berguna untuk menghampiri fungsi ke dalam bentuk polinom untuk yang sederhana. Sekian, dan ada kesalahan-kesalahan dalam penyebutan kata. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Makasih.